Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Sebelumnya, gue udah sempat ngebahas Lenovo Yoga yang menggunakan CPU Intel Meteor Lake alias Intel Core Ultra Series. Kali ini gue kedatangan laptop yang sebetulnya secara spesifikasi mirip, tapi versi 2-in-1-nya. Ini adalah Lenovo Yoga 7 atau Yoga 7i 2-in-1 14i-ML9. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Laptop ini sebetulnya secara build quality masih memiliki build quality yang sama seperti yang sebelumnya gua bahas, yaitu menggunakan finishing metal dengan standar militer STD 810H. Nggak banyak lekukan aneh-aneh juga di laptop ini, cuma di bagian atasnya aja yang ada sedikit lekukan gitu ya, karena memang webcamnya itu punya sensor IR. Laptopnya sendiri juga udah sangat fleksibel ya, karena ini adalah laptop convertible alias 2-in-1. Jadi selain model laptop seperti ini, kalian juga bisa ubah menjadi 10 mode atau bahkan menjadi mode tablet seperti ini. Dimensi dan bobotnya juga menurut gua masih cukup masuk akal. Dimensinya ada di angka 31,2 x 22,2 x 1,66 cm dengan berat 1,49 kg. Ketebalannya memang agak sedikit tebal untuk laptop yang memang bisa dijadiin tablet, tapi bobotnya udah termasuk cukup ringan. Meskipun laptop ini bisa dijadiin tablet, tapi keyboard tetap menjadi sebuah prioritas sepertinya dari Lenovo. Feel-nya tetap nggak berasa beda, masih terasa premiumnya ala Lenovo, keycapsnya juga gede, tapi bisa nggak terlalu rapat dan agak melengkung gitu juga ya. Touchpad-nya juga nggak gede yang lebay-lebay gitu. Pas aja menurut gua, nggak bikin nyenggol-nyenggol juga kalau kitanya itu lagi ngetik. Lalu di bagian I/O-nya, untuk sebuah laptop yang bisa dijadiin mode tablet, ini bisa dibilang I/O-nya cukup lengkap loh. Karena ada dua Thunderbolt 4 di laptop ini, tapi yang satu bakalan kepake kalau kalian lagi pakai charger atau adapter. Lalu ada HDMI 2.1. USB-A-nya bahkan masih ada meskipun cuma satu. Power button-nya itu ada di bagian samping barengan dengan I/O. Lalu ada micro SD reader untuk versi 2-in-1 ini. Jadi sepertinya laptop ini udah enak karena nggak repot bawa-bawa dongle lagi. Bagian layarnya juga menurut gua ini lebih baik karena punya resolusi 2880 x 1800, refresh rate-nya 120Hz. Panelnya itu udah menggunakan OLED, Dolby Vision 100% DCI-P3. Tingkat kecerahannya ada di angka 400 nits. Tentunya layar ini touchscreen ya, karena bisa menjadi mode tablet dan udah mendapatkan stylus di dalam paket penjualannya yang ternyata cukup responsif untuk stylusnya. Webcamnya beresolusi 1080p dengan sensor IR dan juga privacy shutter. Tapi sebetulnya nggak cuma ini aja, adanya Intel AI Boost alias CNPU-nya ini membuat webcam udah memiliki dukungan Microsoft Studio Effect untuk mengaktifkan beberapa efek. Kualitas webcamnya sendiri menurut gua udah fine-fine aja ya untuk sekelas webcam bawaan laptop. Lalu untuk spesifikasi, apa aja yang ditawarkan dari Lenovo Yoga 7 2-in-1 yang satu ini? Untuk CPU menggunakan Intel Core Ultra 7 155H dengan iGPU Intel Arc Graphics. Ada Intel AI Boost untuk NPU-nya, RAM-nya 16GB LPDDR5X, NVMe Gen 4 SSD 1TB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, Full HD webcam seperti yang udah gue unjukin tadi, include dengan Windows 11 plus Office Home Student juga. Nah, gua rasa yang perlu dikompromiin dari laptop ini mungkin ada di bagian opsi upgrade. Ini SSD-nya bisa kalau kalian mau ganti, tapi untuk slot M.2-nya itu dia menggunakan M.2 2242, yang dimana ukurannya ini nggak common lah. Dan untuk memorinya itu nggak ada slot SODIMM, karena ini menggunakan LPDDR5X, jadi dia udah tersolder alias nggak bisa di-upgrade lagi. Lalu sistem pendinginnya menggunakan dua buah heat pipe dengan satu blower besar. Seharusnya dengan mekanisme seperti ini, sepertinya Lenovo menargetkan power sekitar 35 sampai dengan 45 watt. Setelah dicek sih powernya masih mental-mentul di awal-awal karena masih tetap diberikan turbo boost yang lumayan tinggi di sini. Tapi untuk temperatur sustain-nya itu sebetulnya laptop ini jadi sangat-sangat adem dan bisa disesuaikan dengan penggunaan kita juga. Jadi good job untuk Lenovo untuk fine tuning dari cooling dan juga performance untuk prosesornya. Performance dari Intel Core Ultra 7 155H-nya sendiri juga masih cukup konsisten di sini, sekitar 10 ribuan jika gua cek melalui Cinebench R23. Dan sebetulnya kalau kita bicara Intel Core Ultra 7 155H, yang menarik dari satu package prosesor ini bukan hanya di bagian CPU-nya aja. Sebetulnya di bagian CPU-nya core-nya bisa dibilang kenceng, tapi ya nggak sebegitunya heboh kencengnya. Tapi yang menarik itu sebetulnya salah satunya ada di bagian Intel Arc-nya. Karena Intel Arc di sini menggunakan arsitektur yang mirip dan bahkan sama seperti yang ada di versi desktop. Sehingga secara kemampuan, bahkan kemampuan gaming, gue bisa bilang iGPU ini bisa diandalkan. Kemampuannya nggak malu-maluin lah untuk sebuah iGPU. Nggak lupa juga dengan encoder dari Intel Arc yang lengkap hingga FE1 encoder. Kalian bisa manfaatkan si FE1 encoder ini misalnya untuk OBS, semisal kalian mau pakai buat streaming atau recording. Lalu semisal kalian editing
menggunakan DaVinci Resolve ataupun CapCut, dimana CapCut juga sekarang udah punya dukungan untuk encoding menggunakan AV1. Itu AV1-nya udah bisa jalan di Intel ini. Dan kalian nggak membutuhkan power yang besar untuk menggunakan encoder AV1 dari Intel Arc-nya, karena itu masih dalam satu package prosesor yang loadnya paling sekitar berapa, 15 sampai dengan 35 watt. Lalu kalau kita bicaranya soal Intel AI Boost atau NPU-nya, ini kan adalah akselerator untuk AI ya, yang dijalanin secara lokal. Tapi AI-nya ini memang ya buat yang basic-basic. Contohnya seperti Studio Effect tadi. Buat generative AI bisa aja, seperti di Audacity, itu udah ada dukungan Intel OpenVINO kan, yang memungkinkan lo nanti bisa nge-split instrumen musik, AI noise cancelling, ngasih auto caption, dan lain-lain. Bisa juga untuk generative image sebetulnya, seperti di Stable Diffusion. Dan kalau gue cek melalui Stable Diffusion, tapi ini masih menggunakan DirectML, belum menggunakan OpenVINO, jadi belum menggunakan si NPU-nya, itu sebetulnya udah lumayan kenceng loh, ada di sekitar 45 detik lah per image-nya. Untuk sebuah iGPU, sebetulnya ya itu udah fine banget. Jadi selain AI, kesatuan prosesor ini emang punya banyak dukungan untuk keperluan produktivitas yang lumayan advance. Laptop ini juga udah tersertifikasi oleh Intel Evo, karena selain ukuran laptopnya yang compact atau tipis, laptop ini juga punya daya tahan baterai yang cukup panjang, bahkan di atas 8 jam pada mode defaultnya, bukan mode terendahnya. Kalau mode terendahnya ini bisa 11 jam lebih, dan tentu itu masuk dalam standar Intel Evo. Nah, meskipun laptop ini menggunakan SSD M.2 2242 ukurannya, tapi kalau gue cek kecepatannya, sebetulnya kecepatannya masih decent lah. Ini OEM-nya dari SK Hynix ya, untuk unit yang gue review, dan kecepatannya itu sekitar 5 GB per second, hampir 5 GB per second untuk read-nya, dan untuk kecepatan write-nya sekitar 3,9 GB per second. Angka random 4K-nya juga udah cukup baik. Nah, lalu kalau kita bicaranya soal harga, sebetulnya harga yang versi Core Ultra 7 itu ada di angka 20,99 juta rupiah. Itu udah include dengan garansi resmi selama 3 tahun dari Lenovo Indonesia, plus accidental damage protection, lalu ada premium care juga. Untuk accidental damage protection dari Lenovo ini, kalian tuh bisa klaim lebih dari 1 kali ya. Lalu, untuk premium care-nya, itu kalian bisa menghubungi call center yang bisa dihubungi selama 24 jam. Tapi kalau kalian pingin yang lebih terjangkau, sebetulnya ada versi yang Core Ultra 5-nya. Itu kalau gue cek sekitar 16 atau 17 juta gitu ya kalau nggak salah, ketika gue ngecek melalui marketplace gitu. Kalian cek-cek aja di marketplace, siapa tahu kalian bisa nemuin harga yang lebih murah, dan pastiin aja itu bergaransi resmi dari Lenovo Indonesia yang memiliki garansi selama 3 tahun, accidental damage protection, dan juga premium care tadi. Kalau gue harus menyimpulkan laptop yang satu ini, sebetulnya kesimpulan gue mirip-mirip seperti Lenovo Yoga yang sebelumnya gue review, yang bukan versi 2-in-1 ya. Jadi laptop ini ya memang kelasnya berbeda aja gitu. Sulit kalau kita mau bandingin laptop seperti ini dengan laptop gaming memang gitu. Apalagi dari segi harga. Karena yang Lenovo tawarkan itu memang laptop convertible dengan build quality terbaik dari mereka aja. Laptop ini nggak dipaksa mentok atas sebetulnya. Yang bernilai positif penggunaan yang nyaman dengan performa yang stabil seperti biasa, ciri khasnya Lenovo Yoga. Serta temperatur yang nggak mengkhawatirkan untuk penggunanya. Tapi tetap harus ada yang dikompromikan dari laptop yang satu ini. Misalnya adalah di bagian SSD tadi yang punya ukuran M.2 2242 dan itu nggak common semisal kalian mau upgrade SSD-nya. Lalu untuk memori yang memang nggak bisa di-upgrade. Tapi bukan berarti laptop ini tuh nggak bisa diandalkan kalau lu bisa berkompromi dengan hal-hal yang udah gue sebutkan tadi. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.